Shalom Tiberias. Selamat tahun baru bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya di tahun yang baru ini kita mulai bersama Tuhan. Maka sepanjang tahun ini sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau datang bersyukur di sore hari ini. Satukan hati Bapak Ibu dan saya sama-sama. Kita boleh bersatu di dalam doa. Buat kasih setia Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus yang berjalan di depan kami, memberikan kami kemenangan, membela setiap kami, mengasihi setiap kami tanpa syarat. Dan kami bersyukur kami ada hari ini di awal tahun, di tahun 2026, di tahun yang baru ini Tuhan, semuanya semata karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka doa kami Tuhan Yesus, kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kami percaya sepanjang tahun ini kami lihat kemenangan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang butuh jalan keluar, terima jalan keluar. Kami percaya ketika kami datang menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran, kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami pasti berbeda dengan kami datang. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Biarlah gereja kami dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Gembala kami, Ibu Pendeta Darneri Pariaji, disayang Tuhan, melayani bersama keluarganya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kami butuh Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Segala kemuliaan, segala pujian, segala ucapan syukur kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang hadir dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Sama-sama dengan hati mengucap syukur, dengan hati menyembah, kita datang sama Tuhan Yesus sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yang bersyukur kita boleh kasih tepuk tangan, kita panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami. Pulihkan hatiku. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sekali lagi dari awal kita panggil namanya Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku.
Mari datang sama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan segenap hati mari nyatakan syukur Bapak Ibu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Di hari pertama ini yang kami menyatakan, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. oh segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat tangan Bapak Ibu dan saya. Mari bersyukur buat anugerahnya, buat kebahagiaan. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu melimpah bagi kami. Segala pujian Ini ucapan syukur setiap kami Tuhan. Ini pengakuan kami. Segala kemuliaan, segala pujian syukur bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tangan kita. Segala pujian syukur bagimu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini bawa ucapan syukur kita Bapak Ibu. Bawa hati Bapak Ibu di hari pertama ini. Jimu menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Sambil bangkit berdiri sama-sama, lebih sungguh lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Pakai namanya Yesus, ku menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan, memuliakan lagi Tuhan. segala pujian syukur bagimu.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Kami gak mampu berjalan tanpa Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, ku bersyukur. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama sore hari ini. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah. Tanda kami percaya sama Tuhan Yesus bahwa sepanjang tahun 2026, kalau kami andalkan Tuhan, kami pasti lihat pertolongan Tuhan. Kami pasti lihat kebaikan Tuhan lebih lagi dinyatakan buat keluarga kami. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Berserah, bersyukur sama Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang ku tak dapat hidup. Panggil dia Bapa yang baik. Jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih sungguh lagi panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Boleh lebih sungguh lagi. Engkau Di hari pertama di tahun yang baru ini, mari angkat tangan Bapak Ibu dan saya gereja diberi panggil nama Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sampai ku hidup. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku. Katakan Engkau alasan. Engkau alasan samaku. Sekali lagi. Engkau alasan samaku hidup. Di atas kepala Bapak Ibu dan saya, boleh katakan haleluya. Haleluya. Segala pengagungan, segala ucapan syukur kami kembalikan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan masuk di tahun yang baru ini agar kami tidak salah melangkah, agar setiap keputusan kami semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami percaya kalau kami dituntun Tuhan, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami percaya kemenangan Tuhan pasti beri bagi kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Doa kami Tuhan Yesus, kami bersama keluarga, kami dipelihara Tuhan, dikenyangkan Tuhan sepanjang tahun ini. Biar Tuhan yang semakin besar,
kami yang semakin kecil, Tuhan yang terus ditinggikan, dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Segala pengagungan, pujian, ucapan syukur kami kembalikan bagi Tuhan Yesus, Bapa kami yang setia, yang mengucap syukur. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, amin, haleluya, yeay. Kasih salam kanan kirimu, katakan siap-siap diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Oh, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudaraku. Haleluya, tak pandang dari suku mana. Katakan kanan kita semua. Asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Ayo sekali lagi dengan lebih semangat, melangkah bersama Tuhan, melangkah dengan iman, amin, haleluya. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudaraku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dengan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus, kasih yang terbaik, amin, haleluya. Masuk dalam hadiratnya Tuhan, terus memuji Tuhan, bersukacita, haleluya. Woo! Woo! Dijadikan Tuhan, kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya! Yeay! Go, sing! Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Come on, come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara.
amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Datang kebaiknya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, yeay. Go! Sama-sama nyalakan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang beriman padanya. Nyalakan. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, lihat dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, buat Tuhan, haleluya. Hey, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, sampai nanti lagi. Dia selalu ada bersama-sama kita. Haleluya. Siapa Tuhan? Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bagi diberkati kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara, mari sama-sama kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sinar Kasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Mendengarkan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Alkitab memberi kita beberapa cara untuk mendengarkan pesan Tuhan.
dan memastikan bahwa kita benar-benar mendengar firman-Nya. Jangan meremehkan kekuatan bisikan Tuhan, sebab jawaban dari Tuhan akan selaras dengan kitab suci dan membawa kita bertumbuh dalam iman, dalam kedamaian. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita kepada Kristus, mengarahkan juga memampukan kita untuk dapat melakukan sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Alkitab adalah panduan agar hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya Tuhan Yesus. Membaca Alkitab akan mengubahkan perspektif kita dalam melihat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, tetapi pelajari dahulu apakah selaras dengan Alkitab dan diskusikan dengan orang yang sudah teguh imannya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya banyak berbicara kepada kita, sering berbicara kepada kita, tapi karena kita kadang-kadang terfokus pada pikiran kita sendiri, pikiran kita yang dominan, kehendak kita yang dominan, maka suara Tuhan atau kehendak Tuhan atau bisikan Tuhan Yesus itu tidak terdengar oleh kita. Kita tidak ikuti. Untuk itu makanya kita harus menaklukkan segala pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara kekekalannya, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, video selanjutnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang Generasi Ibu Pendeta Darnet Pariaji dapat Bapak Ibu saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang Generasi Ibu Pendeta Darnet Pariaji 1 Januari 2026 dengan tema rencana dan kasih Allah bagi kita. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2025 dan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi, apa yang kami perlukan Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi dan seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3-5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, tidak ada kebetulan karena semua terjadi dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29-31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa, itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga banyak orang diselamatkan dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa, agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Sungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meniru jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, demikian bacaan suara Gembala Sidang kita pada hari ini. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore ini. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah melewati tahun 2025. Dan hari ini Tuhan, tepat tanggal 1,
kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus yang telah menolong kami di tahun 2025, Tuhan Yesus yang sama yang juga akan menolong setiap kami di tahun 2026. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kami, Tuhan Yesus yang pegang setir hidup kami Tuhan. Maka kami percaya kemanapun kami melangkah, selama kami mengandalkan Tuhan, kami akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, di dalam mengikut dan mengiringmu Tuhan Yesus, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan Yesus hari ini. Maka Tuhan Yesus yang urapi setiap kami Tuhan, pikiran, telinga dan hati kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan pastinya firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi nyatakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sekali nyatakan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kami ada di tahun yang baru Tuhan.
Kami bersyukur semua karena kasih setia Tuhan. Kami bisa lewati tahun lalu itu dengan banyak, itu mungkin tantangan pergumulan. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan sepanjang tahun ini kami terus hidup yang mengandalkan Tuhan. Kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Kami hidup melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Agar kami tidak lagi jauh daripada Tuhan. Kami tidak lagi berjalan sendiri. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami. Dan kami tidak lagi yaitu hidup seturut dengan kehendak kami. Melainkan seturut dengan kehendak Allah. Maka berkati Tuhan semua jemaatmu yang hadir. Beri sukacita damai sejahtera dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Urap lidah bibir hamba akan sampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan menguatkan, memulihkan dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama. Kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Ada shalom. Ada shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, saya doa Bapak Ibu semua sehat. Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Dan Bapak Ibu semua dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan di awal tahun yang baru. Yaitu khotbah di minggu pertama atau di hari pertama tanggal 1 Januari 2026. Tema khotbah hari ini adalah memulai tahun baru dengan penyertaan Tuhan. Sekali lagi tema khotbah hari ini adalah memulai tahun baru dengan penyertaan Tuhan. Kita akan baca Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 ya. Siapa yang bersyukur boleh masuk tahun yang baru? Boleh, puji Tuhan ya. Saudara bersyukur ya, masuk tahun yang baru. Dan makanya sebelum kita baca firman Tuhan, saudara boleh tengok kiri kanannya, kasih salam, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, dengan senyum dong. Ini udah tahun baru ya, masih juga di bawah tahun 2025. Di gereja horor-horor. Ayo kasih senyum kiri kanan, salam. Minimal 5 orang. Yang saudara nggak kenal, jangan yang kenal ya. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bu, tunggu dulu. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Maunya buru-buru aja. Tunggu aba-aba dari pendeta ya. Jangan suka melawan ya. Ayo, dilatih nih. Ini baru tanggal 1 Januari 2026. Udah mau hidupnya seturut dengan kehendak sendiri. Ayo. Ya tertib. Ayo ya. Ayo mulai ya. 3, 2, 1. Ayo cari 5 orang. Salam, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ini kan indah. Enak kan? Ini baru tahun baru. Kasih senyum dong. Yang jutek senyumin aja. Iya senyumin aja. Di gereja ngapain horor-horor ya kan? Ini kan enak semuanya. Biar 2026 saudara hidupnya diberkati Tuhan, dipulihkan. Kalau diberkati aminnya paling kencang ya kan. Biar dipulihkan Tuhan, hidup ada sukacita, ada damai. Walaupun ada masalah, tantangan, persoalan, Dia Tuhan yang tetap bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Ya, beri tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita baca Amsal 16 ayat 3. Ya, Amsal 16 ayat 3. Jadi mulai tahun 2026, sepanjang tahun 2026 di gereja nggak ada lagi muka yang ditekuk-tekuk. Dengar firman Tuhan nggak ada lagi yang begini-begini cemberut, nggak ada. Ya, saudara datang ke tempat ini untuk bersukacita. Ada amin? Setuju? Iya, di gereja masa horor-horor. Ya, kita khotbah, ya pendeta khotbah, ngajar firman Tuhan. Ya, jemaat ya manyun-manyun mulutnya. Cemberut. Kalau mau urusin pikiran nanti di rumah aja. Ya, kalau di sini untuk apa? Untuk saudara dan saya terima janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Marilah semua yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Iya, saudara datang ke tempat ini mau apa? Mau diberkatin kan? Mau terima sukacita. Jadi harus apa? Harus saudara dan saya ya tahun 2026 kita harus apa? Semakin lebih baik lagi ya. Amsal 16 ayat 3. Yuk kita baca satu ayat. 3, 2, 1 ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Katakan amin. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan serahkanlah segala perbuatanmu ya kepada Tuhan. Artinya apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan di 2026
semuanya serahkan pada Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dulu, jangan udah langsung saudara yang mutusin, saudara yang nentuin, ketika gagal baru cari Tuhan. Itu terlambat. Ya, tapi untuk sebelum saudara memulai, makanya tahun 2026 tuh ya minta hikmat Tuhan. Ibu Gembala juga semalam kan di countdown mengingatkan, 2026 kita apa? Perlu minta hikmat Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Jangan lagi kita mau sok pinter, jangan lagi kita mau sok-sok jagoan, jadi orang Kristen anak Tuhan yang arogan. Udah gak ada lagi tuh di 2026. Semua udah dikubur, ditinggal. Orang-orang Kristen yang arogan 2025 semua udah tinggal. 2026 yang ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidupnya mempermuliakan Allah. Iya, tepuk tangan aja gak kompak nih 2026. Perlu disuruh-suruh lagi tepuk tangan. Saya mau bilang saudara, biar 2026 kita berubah hidupnya, lebih baik lagi. Udah 2025 gak usah diinget-inget, gak perlu diinget-inget, gak perlu diintip-intip lagi, udah. Karena udah tinggal. Kita udah ada di 2026, tugas kita apa? Ke depan. Lebih baik lagi, berubah, yang emosian, yang gak sabaran kalau lagi nunggu makanan, ya berubah. Jangan dikit-dikit marah, Saya berapa kali ketemu jemaat, ngeri juga Bapak Ibu. Iya loh, ngeri juga begitu lihat pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Ya, iya, kan nggak sesuai Bapak Ibu. Maka kadang saya suka trauma, ya. Kadang kalau sama siapa? Ya kalau ketemu jemaat kadang suka trauma. Ya, kadang di sini sama di luar berbeda. Di sini malaikat minder. Di luar malaikat kabur. Ya, kadang begitu saudara kenyataannya, galak, arogan. Apa lu? Baru keluar parkiran aja udah begitu, nggak mau ngalah. Nggak mau sabar. Ten. Buset, mau kemana sih? Ya, nggak sabar. Pada diem semua kan? Bagaimana nih? Dan 2026 gak boleh kesinggungan lagi dengar firman Tuhan. Iya, itu tandanya engkau dewasa rohani. Kalau yang kesinggung-kesinggung tuh 2025, bayi rohani. Dengar firman Tuhan dikit kesinggung cemberut. Dengar firman Tuhan dikit, ya keras dikit, ya nggak mau datang lagi. Itu kan apa? Bayi rohani. Saudara 2026 ini udah beda, udah berubah. Gak kesinggung lagi. Ya, saudara dan saya gak baperan lagi. Katakan amin. Iya, orang Kristen tuh gak boleh begitu kesinggungan, baperan. Coba slide selanjutnya lagi, kita lihat. Hari ini kita hidup memulai tanggal baru, tetapi 1 tahun yang baru. Ya, jadi 365 hari saudara. Hari ini kita tidak hanya memulai tanggal baru, tetapi 1 tahun. Kita akan jalani 2026 bersama dengan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan. Banyak orang memulai tahun dengan resolusi, target, dan rencana. Itu tidak salah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, yang terpenting bukan seberapa hebat rencana kita. Saudara mungkin mengatakan 2026 saya mau expand Pak, mau buka lagi cabang-cabang baru, mau lebih perbanyak lagi. Enggak salah. Tetapi yang saudara dan saya harus ingat, kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Bukan seberapa besar rencanamu Bapak Ibu di 2026. Tapi kepada siapa engkau menyerahkan hidupmu. Apa engkau masih mau lagi kayak 2025 sok pinter, ngandelin kekuatanmu, orang-orang hebat yang bisa backing saudara, backup saudara, yang punya jabatan tinggi, yang bisa apa, yang bisa nolong saudara bisnismu. Saudara mau sampai kapan ngandelin itu? Firman Tuhan bilang semua sia-sia kok. Katakan amin dulu. Iya, semua sia-sia. Itu bukan waktunya lagi. 2026 ini hanya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang dapat kuat, yang dapat bertahan. 2026 bukan waktunya coba-coba lagi, bukan waktunya main-main lagi saudara. Katakan amin dulu. Gak bisa. Kalau mungkin 2025 engkau banyak coba-coba, engkau banyak main-main sama Tuhan, engkau banyak ngeyelnya, engkau banyak keras kepalanya, 2026 udah gak bisa lagi. Tuhan udah apa? Beri kita kasih, beri kita waktu yang luar biasa. Dia sudah berikan kasih setianya. Makanya 2026 untuk apa? Kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Udah gak ada lagi.
ingat-ingat yang lama, ya, ungkit-ungkit lagi yang lalu. Tugas kita untuk apa? Berdamailah dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Berdamailah dengan semua orang dan kejarlah Iya, yang kita kejar apa? Perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Katakan amin dulu. Coba kita lihat lagi ya, tahun 2026 ada di depan kita. Belum kita kenal, tetapi Tuhan sudah ada di sana. 2026 kita sudah ada di 2026, tapi kita belum tahu kan apa yang ada di depan. Yang sudah ada di sana Tuhan Yesus. Makanya kita perlu apa? Berjalan bersama dengan Tuhan di dalam penyertaannya. Dia yang udah tahu 2026 ini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Dia sudah tahu dan dia sudah punya rancangan, rencana yang indah untuk saudara dan saya yang mengasihi dia. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan. Masuk tahun yang baru. Kita diingatkan tentang apa? Yang pertama, memulai tahun baru dengan penyerahan diri kepada Tuhan. 2026 banyak-banyak kita berserah kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita. Maksudnya apa? Bukan lagi kehendakku, tapi kehendakmu. Bukan lagi dengan apa? Pikiran, akal, kekuatan kita, kehebatan kita. Tapi kita minta hikmat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Kita buka Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Kita baca satu ayat 3, 2, 1 ya. Serahkanlah hidupmu kepada dan percayalah dan ia akan, sekali lagi ya Bapak Ibu, serahkanlah hidupmu dan percayalah dan ia akan, katakan amin. Selama 2026 Bapak Ibu mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ya, dan Bapak Ibu mau percaya, maka dia akan bertindak. Tuhan cari yang apa? Yang sepenuh-penuhnya. Tuhan cari apa yang sungguh-sungguh. Bilang sama saya, sungguh-sungguh. 1, 2, 3, sungguh-sungguh. Ya, Tuhan mau yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, maka coba slide selanjutnya lagi. Penyerahan diri berarti apa? Coba kita lihat, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bilang sama saya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Katakan amin. Ya, penyerahan diri berarti apa? Tidak memaksakan kehendak pribadi. Bilang sama saya, tidak memaksakan kehendak pribadi. Katakan amin. Yang ketiga apa? Memberi Tuhan tempat utama dalam setiap keputusan. Bilang sama saya, memberi Tuhan tempat utama dalam setiap keputusan. Katakan amin. Angkat tangan kananmu, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di tahun 2026, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku berserah penuh, aku percaya 2026 Tuhan pimpin langkahku, Tuhan sertai hidupku. Aku tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Aku tidak lagi memaksakan kehendak pribadi. Aku berjanji, aku mau memberikan tempat kepada Tuhan yang utama dalam setiap keputusan di hidupku. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, gak ada lagi ya yang bisa menggantikan posisinya Tuhan. 2026 Tuhan utama, prioritas. Makanya apa? Ayo, ini kan masih tanggal 1 Januari ya. Nanti pulang malam sebelum tidur, ayo suami istri baca firman, mulai lagi dari Kejadian. Ayo ya, satu perikop, satu pasal atau satu ayat, ya janjian, ayo saling ingetin. Ini awal tahun yang baru. Ingetin lagi anak-anakmu. Ya, ayo baca firman, baca firman. Bangun komitmen yang baru. Ya. Coba kita lihat lagi, seringkali kita berkata, Tuhan berkati rencanaku. Padahal Tuhan ingin kita berkata apa? Tuhan pimpin hidupku. Kalau buat Tuhan berkatin kita mah gampang Bapak Ibu. Tuhan berkatin kita gampang. Tapi yang saudara minta 2026, Tuhan pimpin langkahku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat lagi. Penyerahan bukan tanda kelemahan, tapi tanda iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Awali tahun ini dengan doa. Bukan hanya daftar target. Libatkan Tuhan sejak langkah pertama. Bukan setelah kita gagal. Jadi jangan saudara baru menyerahkan segala sesuatu ketika kita gagal. Tapi ini masih awal tahun. Ayo. Semua yang saudara udah planning, rencanakan, serahkan ke dalam, bawa dalam doa. Bilang sama saya, bawa dalam doa. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jangan capek, jangan jenuh berdoa. Hari ini belum dijawab, terus berdoa. Karena setiap doa kita nggak pernah sia-sia. Dan Tuhan tahu kapan yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dia tahu, saudara. Kalau hari ini belum dijawab, bukan berarti apa? Bukan berarti Tuhan ulur-ulur. Tuhan yang tahu. Mungkin hari ini kita belum siap, Bapak Ibu. Mungkin hati kita masih mendua. Mungkin kita masih bandel, belum sungguh-sungguh. Makanya belum dijawab-jawab juga. Bukan berarti Tuhan ulur-ulur waktu, tapi kadang kitanya yang gak siap. Tuhannya selalu siap, kitanya yang gak siap. Mungkin proyekmu gagal, tender belum gol-gol juga. Bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan bilang kamu yang belum siap. Nanti kalau aku kasih, kamu tinggalin aku. Tuhan bilang begitu. Manusia itu kan kalau udah dikasih enak dikit, lupa. Manusia udah kalau dalam zona nyaman, lupa. Coba kalau manusia bebas dari masalah, gereja sepi. Yakin 1000%. Kenapa? Karena mereka udah ngerasa apa? Nggak ada masalah. Makanya saudara harus ingat, hari ini kita masih punya masalah, itu tandanya Tuhan mau saudara dan saya bergantung penuh sama Dia. Masalah itu membuat saudara dan saya lebih dekat sama Dia, lebih takut sama Dia. Katakan amin. Tapi ada orang-orang yang gak sadar, dia punya masalah, hidupnya susah, hidupnya sulit, masih juga gak mau apa? Gak mau dekat sama Tuhan, tunggu gagal dulu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kan gak mau sampai dihajar. Cukup ditegur. Tapi kalau ditegur, kesinggung, baperan gimana? Ya sulit juga. Tapi hidupnya mau diberkatin. Tapi hidupnya mau dipulihkan. Tapi kitanya gak siap. Coba slide selanjutnya lagi. Awal tahun yang terbaik bukan dimulai dengan rencana besar. Tetapi dengan hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Maka 2026 Tuhan bukan cari apa yang jadi rencanamu. Mungkin rencanamu banyak, mungkin rencanamu besar. Tapi rencananya Dia lebih indah, saudara. Yang Dia cari adalah hati yang mau sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Yang Dia cari bukan harta kita, yang Dia cari bukan rupa kita, tapi yang Dia cari hati yang mau setia kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua, ya, di tahun baru ini kita diingatkan tentang apa? Yuk, menjalani tahun baru dengan hati yang dibaharui. Ya, jadi menjalani tahun baru dengan hati yang apa? Dibaharui, diubahkan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas. Tahu kan proses cara buat emas? Tahu kan proses buat emas, tahu kan? Ya, mudah atau susah? Iya, itu hati kita. Tuhan mau ubahkan nih hati yang keras, dengar firman Tuhan masih kesinggung juga. Itu cukuplah di 2025. 2026 gak ada lagi yang dengar firman Tuhan tersinggung, katakan amin. Tetapi bersyukur, aku ditegur, aku diajar, aku dikasihi, dan aku mau diubahkan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, hanya anak-anak kecil, bayi-bayi rohani yang dengar firman Tuhan tersinggung. Gak ada lagi. Saya berharap
ya di gereja 2026 ketika saudara dengar firman Tuhan, semua itu adalah isi hatinya Tuhan. Semua adalah apa? Kabar baik. Bilang sama saya, kabar baik. Ya. Jadi saudara mau diubah, tapi kalau hatimu keras, engkau tutup pintu hatimu. Engkau nggak mau buka pintu hatimu selebar-lebarnya. Ya. Seringkali kita lebih dengar apa? Kita lebih dengar perkataan orang, perkataan dunia, tapi perkataan dia kita tutup kuping. Atau enggak cuma masuk kanan, keluar kiri. Kita nggak respon. Tapi kalau perkataan dunia, perkataan orang kita dengar. Justru perkataan dunia, perkataan orang tutup kuping rapat-rapat. Tapi apa yang menjadi perkataannya dia, kita buka telinga kita lebar-lebar. Karena itu adalah kabar baik. Ya, coba kita buka dulu ayatnya. Ulangan 31 ayat 6. Jadi menjalani tahun baru dengan hati yang diperbaharui. Ya, ini janjinya Tuhan. Ulangan 31 ayat 6. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan takut 2026 Tuhan bilang. Artinya berbicara apa? Dia mau baharui hatimu. Gak ada lagi hati yang penuh apa? Ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kebimbangan. Itu cuman ada di 2025, bukan di 2026. Katakan amin. Amsal 3 ayat 5-6, kita lihat. Amsal 3 ayat 5-6, kita baca. 3, 2, 1 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Enggak dibilang setengah-setengah. Bapak Ibu gak bisa 50% kaki kirimu di dunia, 50% kakimu di mana? Gereja, gak bisa. Udah gak bisa lagi. Senin sampai Sabtu, hari Minggu, Allah Roh Kudus. Wih, malaikat bilang, cakap kali moncongmu itu, penuhi kami. Udah gak bisa lagi. Senin sampai Sabtu engkau jadi kegelapan, minggunya engkau jadi terang. Gak bisa. Katakan amin dulu. Udah harus sungguh-sungguh, jangan kesinggung lagi. Udah gak bisa main-main. Waktunya kita gak ada yang tahu kapan dia datang. Makanya gereja ini dipersiapkan untuk apa? Saudara dan saya dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Bukan mempersiapkan jemaat untuk main-main, untuk santai-santai. Nggak bisa, nggak ada ceritanya. Makanya hari ini apa saudara dan saya percaya kepada Tuhan harus apa? Dengan segenap hatimu. Nggak bisa setengah dunia, setengah Tuhan. Kalau mau full sepenuhnya di dalam Tuhan. Makanya Ibu Gembala bilang, mari kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Artinya nggak boleh setengah-setengah lagi. Ayo harus sungguh-sungguh, serius. Kalau kita juga hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, Tuhan juga akan apa? Berkatin kita dengan luar biasa. Iya. Dia juga nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Ya, coba saudara lihat kisah Ayub. Ya, begitu luar biasa Ayub diuji, menghadapi tantangan. Kalau saya tanya jemaat, ada yang mau jadi Ayub? Pasti tolak dalam nama Yesus. Nggak ada yang mau. Tapi lihat saudara, banyak omongan-omongan. Udah kutuki Tuhan Allahmu itu. Dia yang sudah membuat engkau seperti ini. Semua yang kau punya habis. Semua yang kau punya hilang. Tapi lihat Ayub responnya apa? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apakah kita udah bisa sampai tahap itu Bapak Ibu? Apakah kita sudah lulus ujian? Maka Tuhan langsung apa? Dia kembalikan 2 kali lipat dari apa yang Ayub punya sebelumnya. Tuhan ganti 2 kali lipat. Tuhan uji, Tuhan lihat. Makanya apa itu bicara apa? Hati. Apakah kita hari ini mau sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan? Percaya, jangan ragu lagi, jangan bimbang. Jangan setengah percaya dunia, setengah percaya Tuhan. Yang kita harus percaya satu-satunya cuma siapa? Tuhan. Bilang sama saya, yang aku harus percaya satu-satunya hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan gak pernah mengecewakan saudara. Saya tanya, betul apa betul? Betul apa betul? Apa Tuhan pernah mengecewakan saudara? Kalau ada sesuatu terjadi dalam hidupmu mungkin yang gak enak, apakah artinya Tuhan itu jahat sama saudara? Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Mungkin lewat rasa sakit, rasa pedih, engkau disadarkan.
Itu kalau syukur-syukur engkau bertobat. Tapi kalau engkau ngeyel juga, ya nggak akan berubah. Kadang apa? Bukan Tuhannya yang salah, kitanya manusianya yang ngeyel. Kita manusianya yang apa? Bandel. Kalau bahasa Inggrisnya auban. Nah itu. Iya. Mas saya mau bilang saudara, seringkali begitu. Bukan Tuhannya yang salah, bukan Tuhannya yang nggak mau respon. Kitanya yang susah diajak kerjasama. Ingat bangsa Israel, kenapa sampai muter-muter? Berapa lama Pak, Bu? Berapa lama? Nah, apa emang Tuhan gak ada kerjaan? Kalau saudara baca, itu cuma untuk sampai ke sana, ya mungkin belasan hari udah sampai. Tapi kenapa sampai 40 hari? Untuk Tuhan mengetahui isi hati mereka. Coba. Udah ditolong masih sungut. Sungut, betul apa betul? Tuhan udah tolong masih sungut? Sama manusia kan juga gitu. Udah dikasih ini masih kurang. Udah dikasih dulu belum pernah minta, belum punya apa, belum punya mobil, Tuhan tolong. Beli aku biar bisa punya mobil. Belum punya mobil, Tuhan tolong aku punya motor. Tuhan kasih. Mau punya mobil Tuhan ya walaupun second juga gak apa-apa Tuhan kasih. Udah punya satu Tuhan, bolehlah Tuhan ganti yang lebih bagus lagi, agak baruan dikit Tuhan kasih. Tuhan udah punya satu, puji Tuhan, kayaknya satu lagi boleh Tuhan. Ya minta lagi, gak ada pernah puas, manusia itu gak ada pernah puas. Tapi Tuhan baik, Tuhan kasih lagi. Udah punya dua, kurang Tuhan minta tiga deh. Biar satu lagi Tuhan, biar gak berebutan. Kalau istri, anak semua, Tuhan kasih. Masih gak cukup juga, Tuhan aku mau punya mobil sport Tuhan. Ya bolehlah 2 pintu Tuhan, Tuhan kasih. Ya masih juga gak cukup saudara, gak puas, Tuhan minta satu lagi Tuhan. Ya biar ada warna biru sama warna merah, Tuhan kasih. Masih gak cukup. Tuhan aku minta satu lagi yang terakhir Tuhan. Sekarang kan apa-apa pakai listrik. Aku minta satu Tuhan. Si Iling yang kayak kotak makan anak saya Tuhan. Yang ada warna merah, putih, ada hijau, yang imut-imut kayak roti tawar Tuhan. Ya buat ngiter-ngiter komplek. Tolong Tuhan aku minta satu aja. Tuhan kasih? Tuhan setrum. Katanya lu banyak minta lu. Nggak ngucap syukur lu. Ya, coba slide selanjutnya lagi. Kan kita gambarannya begitu manusia. Nggak pernah puas Pak Bu. Bersyukur. Hari ini ada suami bersyukur. Ibu-ibu bersyukur. Bu bersyukur. Ada amin ibu-ibu? Ada amin? Baru tanggal 1 nih. Apa udah kepahitan lagi? Apa udah dendam sama suamimu? Bu bersyukur. Ada amin ibu-ibu? Ah gitu dong. Pak, hari ini masih ada istrimu di sampingmu. Bersyukur Pak. Ada amin? Ah bapak-bapak lebih mantap nih ya kan. Saya bilang anak-anak muda hari ini engkau masih ada orang tua mengucap syukur. Dan orang tua hari ini engkau yang masih punya anak-anak mengucap syukur. Ya, coba kita buka Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan yang bilang sendiri. Tuhan mau kasih hati yang baru, tapi pertanyaan saya bukan lagi bisa atau enggak. Sama kayak saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak bawa mobil, nyetir motor. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak lagi. Semua sekarang buka YouTube, cara nyetir mobil, ChatGPT, cara nyetir mobil, keluar semua. Pertanyaannya bukan bisa lagi, bisa atau enggak lagi, mau atau tidak. Kalau engkau tiap hari ngeliatin doang, oh cara nyetir mobil begini, tapi engkau nggak praktek. Engkau cuma di rumah doang, oh begitu ya, oh iya begitu, ya. Lama-lama engkau seteres, oh begitu, di rumah doang begini. Iya engkau nggak coba. Ya, bukan bisa atau nggak bisa, pertanyaan saya mau atau enggak. Kalau bisa, pasti bisa. Katakan amin dulu. Ya, sama kayak saudara melewati tahun 2025. Bukan pertanyaannya bisa atau enggak. Bisa tuh. Udah lewat. Pertanyaannya mau atau tidak. Sama. 2026 bukan lagi pertanyaannya
bisa atau tidak bisa engkau melewati 2026, tapi mau atau tidak saudara melewati 2026 bersama dengan penyertaan Tuhan. Selama saudara berjalan dalam penyertaan Tuhan, saudara mampu melewati tahun ini, ya. Lanjut lagi. Tahun baru tidak selalu berarti hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan kasih setia yang baru. Bilang sama saya, kasih setia yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Jadi nggak pernah tuh, ya, saudara dijanjikan bebas masalah. Makanya 2026 kalau doa tuh hati-hati, jangan asal doa. Jangan asal doa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristus. Tuhan, aku mau 2026 bebas dari masalah. Tuhan tuh saudara ngelihat saudara kita nih kayak anak kecil. Yang tiap hari ngomong, Tuhan aku mau bebas masalah. Jadi kayak anak kecil lagi ngerengek sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, aduh aku pusing nih. Tuhan bilang, aduh ini anak gue minta bebas masalah, bebas masalah. Akhirnya Tuhan telepon malaikat, Kat, itu anakku ngerengek melulu minta bebas masalah. Kau jemput sekarang juga, Kat. Hati-hati dalam berdoa, hati-hati. Jangan sampai engkau bilang, aku mau bebas masalah. No, yang ada di Muara yang ada di Pluit, yaitu rumah duka, itu bebas masalah. Jelambar, itu bebas masalah. Iya, kalau hari ini engkau masih ada masalah, justru apa doanya? Tuhan, walaupun 2026 ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, selama aku berjalan bersama dengan Engkau, aku akan melihat kemenangan, aku akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Iya. Jangan bilangnya bebas masalah Tuhan, bebas. Ya yang bebas masalah di sana, udah selesai. Kita selama masih ada hidup di dunia ini, ada masalah. Bukan untuk kita lari, tapi untuk kita hadapi. Kita lihat lagi ya, Tuhan tidak hanya memberi tahun yang baru, tapi memberi hati yang baru untuk menjalaninya. Jangan bawa kepahitan, luka, kekecewaan dari tahun lalu ke tahun ini. Jadi masuk tahun ini dengan saudara bawa koper, tapi kopernya isinya kosong. Jangan saudara isi penuh sama yang di 2025. Kepahitan masih dibawa, kekecewaan, sakit hati. Gimana Tuhan mau isi yang baru? Semua tinggalin, bagasi yang lama ditinggal di 2025. Jangan dibawa-bawa lagi. Jadi engkau masuk 2025, bawa koper kosong, biar Tuhan isi dengan hal-hal yang baru. Katakan amin. Ya, izinkan Tuhan memperbarui hati dan cara pandang kita. Lanjut lagi. Tahun boleh baru, tetapi yang terpenting adalah hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Tanpa hati yang baru, tahun baru hanya pergantian kalender. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, yuk saya undang pemusik, worship leader. Yang ketiga, ya apa yang kita bisa pelajari di tahun yang baru ini? Kita diingatkan akan apa? Yang ketiga, melangkah di tahun baru dengan iman dan ketaatan. Ini penting, ya modal kita iman dan ketaatan. Itu udah satu paket, ya, udah satu paket, nggak bisa dipisah, ya. Sama kayak kalau makan bubur nggak ada cakwe sama ayam, nggak enak, hambar. Apalagi nggak ada kerupuk, kayaknya nggak enak. Makan bubur, aduh kayaknya kurang nikmat. Ya, sama iman dan ketaatan nggak bisa dipisah-pisah. Ya, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca 3, 2, 1 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup bukan karena 2026, hidupmu, hidupku bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena apa? Beriman. Angkat tangan kananmu, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, 2026, aku percaya hidupku bukan karena melihat, tapi hidupku karena aku percaya kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Aku beriman penuh kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Coba kita buka lagi Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa kita harus hidup dalam iman di tahun baru ini? Supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 8, lanjut. Kita lihat. Perhatikan, karena iman Abraham taat.
Sekali lagi, iman tanpa ketaatan gak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau kita mau beriman, kita harus hidup dalam ketaatan. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya hidup dalam ketaatan, kita juga harus hidup di dalam iman. Ya, makanya dilihat, katakan coba, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ulangan 28 ayat 1, lanjut. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini bicara apa? Taat. Bilang sama saya, taat. Ya, maka apa? Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Siapa yang mau diangkat Tuhan? Siapa yang mau diangkat Tuhan? Bukan diangkat ke sorga, bukan. Siapa yang mau diangkat terus naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Maka saudara harus hidup dalam ketaatan, hidup di dalam iman. Beri tepuk tangan luar biasa. Lanjut. Iman bukan tahu apa yang akan terjadi, tetapi percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan. Tahun 2026 mungkin penuh ketidakpastian, tetapi iman membuat kita tetap melangkah. Bilang sama saya, iman membuat saya tetap melangkah. Ketaatan membuka jalan bagi berkat. Tuhan setia menuntun setiap langkahku. Katakan amin. Iman yang sejati selalu diikuti ketaatan, meskipun belum melihat hasilnya. Jalani tahun ini dengan setia. Setia dalam doa. Bilang sama saya, aku mau setia dalam doa. Aku mau setia dalam firman. Aku mau setia dalam pelayanan. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ibu Gembala semalam pesan, orang-orang yang berbahagia adalah yang apa? Mau mendengar firman, merenungkan firman itu siang dan malam, dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, 2026 mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berbahagia? Angkat tangan kananmu. Dalam nama Tuhan Yesus, 2026 aku mau menjadi anak-anak Allah. Aku mau hidupku berbahagia. Maka daripada itu, aku mau hidup mendengar firman Tuhan setiap hari. Aku mau hidupku merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Aku mau hidupku menjadi pelaku firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Slide selanjutnya lagi. Iman membuat kita berani melangkah. Ketaatan membuat langkah itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi iman membuat kita berani melangkah. 2026 selama imanmu tetap kuat, imanmu aktif, imanmu tetap berpegang teguh kepada Dia, walaupun belum melihat kau tetap percaya, engkau akan terus berjalan. Ya, saudara akan terus berjalan dan ketaatan membuat saudara dan saya tetap berkenan di hadapan Allah. Iman membuat saudara dan saya tetap melangkah, ketaatan membuat saudara dan saya tetap berkenan kepada Tuhan. Kesimpulan, tahun baru bukan tentang janji kita kepada Tuhan, tetapi tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Sudah terlalu banyak janji kita di 2025 yang gak dipenuhi. Betul apa betul? Betul atau betul? Aku janji Tuhan, aku janji gak dosa, aku janji Tuhan mau baca firman, aku janji Tuhan gak ngomongin orang lagi. Berapa banyak 2025 kita janji, hanya tinggal aku janji Tuhan ke gereja aku gak akan telat lagi Tuhan, tapi aku datangnya pas selesai khotbah Tuhan. Berapa banyak yang cuma janji-janji. Kalau memang kita mengutamakan Tuhan, itu dilihat juga dari datang ibadah. Ayo jangan kesinggung, 2026. Udah gak boleh kesinggung-singgung lagi nih. Kalau masih kesinggung tinggal di 2025. Gimana caranya Pak? Saya juga gak tahu gimana baliknya ke sana. Kalau mau di 2026 gak boleh lagi. Kita pakai apa? Manusia yang lama. Iya, ya. Aku 2026 Tuhan, aku mau ke gereja sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau komitmen, ya, saling mengingatkan. Aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Gereja jam 8, jam 7 aku udah ada di gereja. Ya, pagi amat Pak Pendeta. Ya, engkau mungkin doa syafaat, ya, persiapan, ya mungkin, ya kan? Ya, itu kan bisa dibuktikan, bisa dilihat. Makanya 2026 bukan tentang seberapa besar janji kita. Tapi yang harus kita ingat tentang kesetiaan Tuhan kepada setiap kita. Selamat sore, selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ayo sambil angkat tangan kita, 2026, Tuhan selalu menolong, selalu jagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita beri tepuk tangan sorak saya buat. Mari angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, 2026 kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Takkan berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tetap percaya, Yuk, yang percaya 2026 yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Angkat tangan kita, katakan ku yakin. Ku yakin Tuhan Melindungi burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama jemaat Tuhan di 1 Januari 2026 katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan, sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu,
yang percaya 2026 angkat tanganmu. Tuhan. Imani selalu sekali lagi, angkat tanganmu. Kalau suami istri, anak-anak gandengan tangan. Tuhan selalu. Kalau kau datang dengan anak-anakmu, keluargamu, bergandengan tangan, peluk anak-anakmu. Imani, percaya. Kau datang sendiri, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Tuhan selalu Dia mengenyangkanku. Dan pelihara seumur Dia mengenyangkanku. Dia dan pelihara seumur hidup. Sekali lagi, percaya 2026 Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya 2026 kami mau terus berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan penyertaan Tuhan. Maka hari ini kami diingatkan Tuhan, untuk memulai tahun yang baru, kami harus dengan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah lagi. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Dan kami diingatkan menjalani tahun baru dengan hati yang diperbaharui. Kami gak mau punya hati yang terluka lagi. Hati yang tersinggungan. Hati yang baperan. Hati yang mudah yaitu luka. Kami gak mau Tuhan. Tapi kami mau hati yang mau mengasihi. Yang memaafkan. Saling mengasihi. Saling mengampuni sampai selama-lamanya. Hati yang mau ditegur, diajar, dididik, dinasehati, dan diubahkan Tuhan. Dan menjalani tahun yang baru, kami diingatkan untuk melangkah dengan iman dan ketaatan. Kami mau terus beriman, karena dengan beriman kami akan terus bisa melangkah jauh lebih lagi ke depan. Dan dengan ketaatan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Materaikan firman-Mu agar 2026 kami sepenuh-penuhnya hidup mendengarkan firman Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan beri persembahan sebagai ucapan syukur. Kami berkati tangan-tangan yang memberi. Kami tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Rumah tangga diberkati, suami istri, anak-anak, toko dagangan, bisnis, proyek, tender, karir kami. Sepanjang minggu, bulan, tahun 2026. Percayalah, Tuhan pasti berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita percaya yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur.
Bersungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rencana-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu cuma Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita siapkan hati kita sambut tubuh dan darah Tuhan di hari pertama di tahun yang baru ini. Dengan iman kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu cuma Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Jadi kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Jadi sepanjang tahun 2026 kita harus terus perjamuan kudus setiap hari. Ya, jadi gembala sidang, Ibu Gembala juga suka mengingatkan, ya setiap hari kita harus perjamuan kudus. Ya, karena firman Tuhan itu mengingatkan ketika saudara dan saya makan tubuh dan minum dari Yesus, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi ketika Bapak Ibu setiap kali perjamuan kudus, Bapak Ibu sedang mengingat kasih-Nya Tuhan. Saudara sedang mengingat Tuhan. Nah, pertanyaannya kita perlu Tuhan itu seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau setiap hari? Kalau setiap hari, maka Bapak Ibu perjamuan kudus juga setiap hari. Untuk kita mengingat Dia. Ya, saudara boleh bawa pulang secukupnya. Ya, untuk Senin sampai Sabtu, nanti Minggu datang lagi gereja, bawa pulang lagi. Setiap hari perjamuan kudus. Ya, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ya ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Dia. Maka janjinya minta apa saja pasti diberikan, pasti menerima. Ya, saudara dan saya, maka setiap hari kita perjamuan kudus. Ya, kekuatan saudara dan saya ada di sarana perjamuan kudus. Ya, dengan minyak urapan. Ya, kita selalu setiap hari terima apa? Terima pengorbanan Tuhan Yesus, terima tubuh dan darahnya. Kita terima tubuh darah Yesus setiap hari,
kita yang lemah jadi kuat. Kita yang tidak sempurna disempurnakan. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan kepada gembala sidang. Kembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah beroleh kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sama-sama Bapak Ibu kita angkat rotinya tinggi-tinggi di atas kepala kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Kedua, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Ketiga, tubuh Kristus ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar rumah sakit, tidak terkapar ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, tumor, ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, paru-paru, lever, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Aku tolak pengentalan darah, aku tolak kanker tulang, aku tolak saraf kejepit. Berkati pencernaanku, lambungku, ususku sempurna sehat, tidak kanker usus. Dimanapun aku pergi, aku melangkah, aku berada, dijaga pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut, tidak terpapar virus apapun. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, makanlah dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggurnya tinggi-tinggi di atas kepala kita, yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatannya. Berkati rumah tanggaku, rumah tangga yang suci kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian, jauhkan keluargaku dari orang ketiga. Mulutku disucikan, dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doaku penuh kuasa, tanganku disucikan, dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang ku kerjakan pasti berhasil. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Kedua, oleh dari Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua kumpul di bumi, kumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku sembuh hari ini. Jangan diminum dulu. Mari Bapak Ibu doa, ucap berkat. Suami ucap berkat buat istri, istri ucap berkat buat suami, bahkan orang tua ucap berkat buat anak-anak, anak-anak ucap berkat untuk orang tua. Saling ucap berkat. Doa, imani, percaya ya, 2026 setiap kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, tidak akan gagal, tidak akan yaitu kehilangan. Maka semuanya yaitu kita semua dipelihara Tuhan. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kembali sama-sama dengan iman percaya, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur di padang gurun, diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Kedua, bangsa Israel dengan roti mana selalu jubah baru, baju baru, artinya mulia, kami mulia, terbang kawan, jumpa Tuhan, pesta di surga. Ketiga, bangsa Israel dengan roti mana kasut baru, sepatu baru, artinya punya rumah majikan, generasi majikan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang. Aku terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2026. Tuhan berkati berhasil 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan, segala kutuk semua sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan.
Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu bersyukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bersama-sama kita berdoa buat minyak urapan. Saudara angkat minyak urapan saudara, yang tidak bawa angkat tangan saudara. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan, gembala martir, gereja martir di akhir zaman ini mengajar kami berdoa. Yang pertama, minyak urapan punya kuasa untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan 2026, hidup kami penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat Tuhan. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan 2026, kami menang atas dosa, menang atas setan, kuasa gelap, roh jahat, sakit penyakit, kami sehat, kami panjang umur. Yang ketiga, minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan 2026, kami menolak kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk gagal, kutuk kekurangan, kutuk hutang-hutang, kutuk resesi ekonomi, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, kutuk keturunan nenek moyang, semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Yang keempat, minyak urapan punya kuasa mengurapi kami lebih dari teman sekutu. Artinya setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan 2026, kami generasi majikan, kami terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kupegang, kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan berkati berhasil. Dan setiap kami yang diurapi dengan minyak urapan 2026, kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus untuk pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Olesi kening saudara dan oleskan ke bagian tubuh yang sakit, imani percaya, mujizat pasti terjadi. Kami doa juga serahkan setiap permohonan doa jemaatmu. Kami imani Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan di atas kayu salib sana Tuhan katakan semua sudah selesai. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua, kita berdoa syafaat. Yang pertama kami ucap berkat untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji bersama Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Dr. Ariso Pariaji, beri kesehatan, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang 2 kali terus pakai Gembala Sidang, yaitu bersama keluarga besar untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Bonarga Youth Ministry, Beloved Kids, Siberias Choir, Tuhan berkati. Kami serahkan juga semua jemaat Tuhan sebentar pulang dijaga pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, tidak mengalami maut. Mereka pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dan hati yang limpah dan ucapan syukur. Kami percaya sepanjang 2026 mereka ada dalam penyertaan Tuhan, mereka aman dalam perlindungan Tuhan, mereka semua hidup di dalam kasih kuasa kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami doa berkati semua yang sudah melayani Tuhan, koordinator tempat ini, seluruh pengerja di tempat ini, semua diberkati, disayang, dipelihara Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati yaitu para worship team, para kami doa yaitu para worship leader, backup singer, imam musik, bahkan soundman, multimedia, tim event, bahkan juga Beloved Kids, semua yang melayani Tuhan tanpa terkecuali. Berkat-berkat Tuhan sempurna tercurah dalam hidup mereka. Jerih lelah mereka sepanjang yaitu tahun ini melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kami ucap berkat buat bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, TNI, Polri, perawat, dokter, suster, berikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan semua yang tepat, yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Tuhan memberkati seluruh hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, orang tuamu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu berhasil, apapun yang kau pegang, kerjakan, lakukan, usahakan sepanjang minggu, bulan, tahun 2026. Percayalah, Tuhan pasti buat berhasil.
Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia Allah Bapa di surga, serta penyertaan perlindungan dari Roh Kudus dan jasa menuntun membimbing kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput. Siap kita semua kawan-kawan terbang ke surga, pesta di surga bersama dengan Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama siap kita percaya yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa.